Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi alal karamati wal kamal amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi samii'i minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul mukarram, kepada Bapak Ustadz Sujai, guru saya yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Inayah dan Umi juga mudah-mudahan diberikan kesehatan. Semua guru-guru, para alumni, para senior, para ustadz, para kiai, semua guru mudah-mudahan juga diberikan kesehatan. Hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ghazuri ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga rekan-rekan alumni senasib seperjuangan, seakidah sekeyakinan, dimanapun berada juga insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui kajian online Ikatan Alumni Santri Al-Inayah IASA, sekaligus membuka pengajian online pada malam hari ini. Mudah-mudahan bukan sekedar silaturahmi yang kita dapatkan, tapi juga ilmu yang bermanfaat dari guru kita. Karena pada dasarnya mencari ilmu itu ya kewajiban minal mahdi ilal lahdi sampai akhir hayat. Baik, insya Allah pada kajian online kesempatan kali ini kita akan bahas semangat hijrah, ya. Semangat hijrah, semangat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Insya Allah sudah hadir guru kami Al-Ustadz Sujai SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan kurikulum vitae beliau. Beliau ya, dari SD Waringin, ya, Gudang Batu, kemudian dengan bekal hafal jurumiyah, ya, kemudian orang tuanya menitipkan di Pondok Pesantren Al-Inayah dari MTS MA Al-Inayah, alumni tahun 1994 ya Ustaz ya. Kemudian mengabdi 1 tahun, melanjutkan pendidikan S1-nya di Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran LBIK, mengambil program bahasa Arab. Kemudian juga beliau ya sebagai guru di MTS Al-Hidayah, aktif di Ikatan Mubalik Al-Mu'alim Iqmal, beliau sebagai sekretaris, juga beliau sebagai kota MUI. Saya juga sama MUI ini, kecamatan ya. Beliau Kecamatan Pondok Gede Jakarta. Beliau juga membina di beberapa majelis taklim, diantaranya juga membina majelis taklim Nurul Rasul ya. Waktu saya ke sana tuh di Pondok Pesantren Al Madinah ya. Abdurrahman ya, Kiai Abdurrahman yang anaknya Zaki itu yang di TV itu ya. Almarhum. 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau juga menulis buku yaitu pertama biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kemudian bahaya gibah dan ayat-ayat Al-Qur'an seputar dakwah. Alhamdulillah saya juga dikasih bukunya nih gratis. Alhamdulillah berkah, mudah-mudahan ilmunya Ustaz. Insyaallah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan ya tentang semangat tahun baru Islam. Tapi saya ingin berikan prolog sebentar ya Ustaz ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa kita manusia hidup dalam 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, cita-cita, prospek, khususnya bagi kita seorang muslim. Muslim yang baik adalah muslim yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk kita jadikan sikap yang baik. Kita jadikan pengalaman, kita jadikan pelajaran, sehingga kita berprinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin, dan masa yang akan datang harus lebih baik lagi dari masa sekarang. Oleh karenanya, dalam konteks itulah kita memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah ini, ya mudah-mudahan nasib kita menjadi lebih baik dengan banyak muhasabah, dengan mujahadah kita untuk lebih lanjutnya bagaimana caranya kita mengisi atau menyemangati tahun baru Islam 1443 Hijriah ini. Marilah kita sama-sama dengarkan guru kita bersama yang tadi saya sebutkan namanya, ya, yang terhormat Al-Mukarram Ujai Ustadz Sujai dari Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Nanti ada tanya jawab setelah ini ya. Mudah-mudahan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat. Majtama'a qaumun yazkurunallah, tidaklah sekelompok orang yang berkumpul dalam rangka zikrullah. Walaupun kita dalam jarak jauh, insya Allah ini masuk ke dalam hadis ini. Apa nanti balasan malaikat? Illa haffathumul malaikah, maka kita akan diliputi oleh para malaikat. Ghasyathumur rahmah, nanti kita akan mendapatkan rahmat. Dan yang paling unggul adalah nazalat alaihimus sakinah, akan turun juga ketenangan kepada kita. Wa zakarahumullah fiman indah, dan Allah banggakan di depan para malaikat. Amin, amin. Sebelumnya tentunya atas nama kepada seluruh alumni dan guru-guru saya yang saya muliakan, wabil khusus Kiai Haji Abdul Razak beserta istri, dan kepada seluruh guru-guru senior saya yang mohon maaf barangkali pada kali ini tidak bisa bertatap muka, sampaikan salam saya, salam hormat, salam ta'zim saya kepada mereka. Mudah-mudahan mereka semua dijaga, dipelihara, dan insya Allah ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Dan lupa pula kepada Ketua IASA ini yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat, Allah berikan ide yang cemerlang untuk mengembangkan Al-Inayah khususnya. Para alumni yang seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini sebenarnya sangat tidak layak buat saya untuk menyampaikan bukan kajian, bukan tausiah, bukan ceramah, tapi ini sebagai hitung-hitung aja muhadharah malam minggu saat kita dulu di pesantren. Nah, ini lagi muhadharah, mudah-mudahan mereka semua bisa menyaksikan dan juga nanti bisa melihat bahwa Sujai itu masih hidup, itu masih ada. Karena itu mohon doa kepada seluruh semuanya. Baik, itu barangkali alasan terpenting saya ingin memotivasi, ingin bukan kalau untuk tausiah dan mauidhah itu seperti kita menggarami air laut, tidak layak dan sangat tidak layak. Karena itu sekali lagi saya hitung-hitung 28 tahun yang lalu lah. 28 tahun yang lalu kita ini berada di pesantren. Oke. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Muharram itu terjadi pada hari Kamis, dipelopori, disusun atau diagendakan oleh Umar bin Hisham atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Itu yang bertempat di Darun Nadwah.
Darun Nadwa ini sebenarnya dibangun oleh kakek Rasulullah yang kelima sebenarnya. Dari Nabi Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, anaknya Hashim, anaknya Abdi Manaf, dan juga anaknya Qusay. Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah ini. Tapi kenapa saat itu Umar bin Hisham menyusun kekuatan setelah 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Nabi, 13 tahun berdakwah di Mekah, jadi umur saat itu sekitar 53, 13 tahun di Mekah. Nah, disitulah hadir bersama para anak buahnya Abu Jahal ini dengan agenda satu, bagaimana membunuh Nabi, dan kesimpulannya adalah mengumpulkan 12 anak muda saat itu untuk mengeksekusi pembunuhan Rasulullah tepat pada malam Jumat saat itu juga. Karena pertemuannya pada hari Kamis. Setelah itu Jibril biasa memberikan instruksi, memberikan datang kepada Nabi, memberitahu, ya Rasulullah, nanti malam harus hijrah. Kenapa? Karena sudah ada bocoran, disadap oleh malaikat Jibril untuk hijrah saat itu. Lalu Rasulullah pada malam itu seperti biasa, setelah sholat, bangun malam, tidur, dan keluar. Saat keluar itulah terjadi seperti apa yang di dalam surah Yasin, waja'an min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim, di belakang mereka juga penutup. Wa fa'aghshaynahum, kami butakan mereka, 12 anak muda ini, tidak ada yang melihat satupun. Nah, disitulah Rasulullah keluar. Saat terbangun, dia masuk ke kamar Rasulullah, ternyata dibuka selimutnya Ali yang ada di tempat tidur itu. Nah, saat itulah Rasulullah naik ke atas Jabal Thur, bukit Jabal Thur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan disitulah masuk selama 3 malam. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, sampai malam Ahad. 3 hari di dalam Jabal Thur itu. Saat itulah dikirim makanan selama 3 hari itu oleh putri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma binti Abi Bakrin. Lalu di situ juga ada orang yang memberikan informasi apa yang terjadi di Mekah Al-Mukarramah dari orang-orang kafir Quraisy, dibawa ke atas di Jabal Thur, disampaikan kepada Rasul. Itu bernama Abdullah bin Abi Bakrin Siddiq, putra dari Abu Bakar Siddiq juga. Lalu ada orang yang mengawasi, yang memberikan kode, jangan-jangan nanti ada orang yang tahu. Disitulah ada namanya Amir bin Fuhairah yang selalu mengawasi, memberikan kode kepada Rasul, jangan-jangan ada manusia yang mengetahui. Setelah itu juga baru ada saat hari Senin, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, Senin berangkat hijrah. Disitulah ada orang yang memberikan petunjuk jalan, Ibnu Quraikid, atau nama lengkapnya itu adalah Abdullah Ibnu Quraikid. Inilah yang memberikan petunjuk jalan tikus agar mereka tidak ketemu dengan orang-orang kafir. Nah, saat itulah apa yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama, satu, bahwa kita sebagai Muslim, sebagai orang yang bersosialisasi di masyarakat harus mempunyai teman. Rasulullah mempunyai teman yang bernama Rasulullah misalnya mempunyai orang tua yang bijaksana, Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mempunyai seorang pemuda yang gagah perkasa, berani, Umar bin Khattab. Rasulullah mempunyai anak muda yang kaya raya dan dermawan, Utsman bin Affan. Rasulullah mempunyai anak muda yang cerdas, cendekiawan, Ali bin Abi Thalib. Termasuk Rasulullah mempunyai seorang perempuan yang selalu mendampinginya, Khadijatul Kubra dan Aisyatul Ridha. Ini artinya apa? Bahwa Rasulullah itu membutuhkan teman. Karena inilah teman ini penting kita kita pilih. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji, atau yang sering kita kenal dengan Zarnuji di dalam kitab Taklim, ada sebuah syair di situ yang sering kita hafal saat kita nyantri dulu. Anil mar'ila tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil maqarini yaqtadi.
Anil mar'i la tas'al, tentang seseorang, siapakah dia, jangan tanyakan dia, tapi tas'al an qarini, tanyakan temannya. Kenapa? Karena fa'innal qarina bil maqarini yaqtadi, teman itu tidak akan pernah jauh dari temannya. Kalau temannya berwatak jahat, maka dia insya Allah nggak jauh dari jahat. Kalau temannya ini berwatak baik, berwatak dermawan, berwatak soleh, maka insya Allah temannya pun kita berwatak soleh. Di dalam syair selanjutnya dijelaskan fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Jika teman itu mempunyai watak yang jahat, jika teman itu mempunyai watak yang tidak baik, maka fajannibhu sur'atan, jauhi segera. Jauhi segera. Wa in kana dza syarrin faqarrinhu tahtadi. Dan apabila temannya ini mempunyai watak-watak yang baik, dialah dermawan, dialah orang yang soleh, menjalankan sholat, menjalankan infak dan sedekah, maka perintahnya adalah faqarrinhu, temani, tahtadi, maka Anda akan mendapatkan petunjuk. Itulah cara memilih teman yang baik, sudah dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Yang kedua, masalah teman ini, Fudail bin Iyad misalnya, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Artinya bagaimana cara memilih teman itu tidak mesti sempurna, tidak mesti ideal. Man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tanpa yang cacat, teman yang sempurna, sudah kaya, sudah baik, sudah segala-galanya, maka baqiya bila akhin, dia seumur-umur tidak akan pernah punya teman. Artinya apa? Standar minimal setidaknya kita mempunyai teman itu tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya mereka bisa membangkitkan ibadah, mereka bisa memotivasi kita, mereka bisa memberikan manfaat buat kita. Nah, disitulah faqarrinhu, temani, tahtadi, maka Anda akan mendapatkan petunjuk. Itu pentingnya teman. Kurang hebat apa Nabiullah Musa alaihissalam misalnya saat bersama 26.000 pasukan menyeberang dari Mesir ke Palestina. Disitulah di tengah laut dengan membelah laut, masuk melewati sungai Nil. Di situ apa di dalam doanya dalam Al-Quran yang sering kita baca? Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa ujungnya? Waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Waj'alli, dan jadikan buatku wazir, seorang juru bicara, seorang teman min ahli, dari keluargaku. Siapakah itu? Haruna akhi, yang sebagai saudaraku. Ini artinya apa? Bahwa Nabi Musa butuh teman. Kurang hebatnya apa juga misalnya Nabiullah Isa alaihissalam, qala Isa bin Maryam lil hawariyin, saat itu Isa bin Maryam berkata kepada al-hawariyin, kaumnya, apa katanya? Man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku untuk menolong agama Allah? Maka qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kami ya yang akan menolong agama Allah. Ini juga Nabiullah Isa butuh teman yang sejati. Nah, itu beberapa hal terkait dengan teman. Jadi ketika kita misalnya ingin mencapai suatu cita-cita, kita ingin menjadi penulis, maka kita mestinya bergaul dengan seorang penulis. Kalau kita ingin menjadi seorang wartawan, maka kita harus sering bergaul dengan wartawan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, maka kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita ingin misalnya menjadi seorang dokter, maka mestinya kita bergaul dengan seorang dokter. Karena itulah yang akan mempengaruhi, yang akan mewarnai, yang akan mewariskan kepada sikap, perilaku, cara berpikir kita. Karena ini merupakan penting. Itu sangat penting. Jadi pertama yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa kita harus memilih teman yang baik untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita. Rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
begitu pentingnya teman, maka dalam rangka bersilaturahim, dan Nabi sangat tegas mengatakan bahwa la yadkhulal jannata qati'ur rahimin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Teman berarti kita bersilaturahim. Karena itu dalam rangka bersilaturahim inilah dijelaskan juga dalam hadis, man ahabba ayyub satallahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimurahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Dan yang paling perlu kita ingat bahwa tidak seluruh amal perbuatan kita, kalau kita memutuskan tali silaturahim, maka seluruh amal kita tidak akan pernah diterima dan tertolak nanti akan masuk ke dalam surga sama Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, pelajaran yang kedua, ini mungkin terkait dengan satu organisasi, bahwa Islam itu merupakan agama yang penuh strategi. Islam merupakan agama yang berjalan terencana, rapi. Inilah yang disiapkan oleh Rasulullah. Rasulullah saat berada di Jabal Thur itu bukan diam. Sudah direncanakan siapa yang tidur menggantikan tempat tidurnya. Siapa nanti yang menemani naik ke atas bukit. Siapa nanti yang mengirim makanan. Siapa yang nanti memberikan informasi. Siapa yang nanti memberikan kode. Siapa yang nanti memberikan petunjuk jalan ke Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Itu adalah sebuah rencana yang tersusun rapi. Dan ini adalah merupakan perjalanan insani. Bukan seperti Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj adalah perjalanan ilahi. Lihat dalam kalimatnya, misalnya subhanalladzi asra, yang menjalankan. Yang menjalankan siapa? Allah. Yang dijalankan siapa? Bi'abdihi, hambanya. Jadi ini adalah perjalanan ilahi. Allah yang ngatur. Kendaraannya apa? Berapa waktu lama? Itu adalah Allah yang ngatur. Tapi ini perjalanan insani. Kenapa insani? Ini harus betul disusun oleh Nabi. Disusun. Padahal Rasulullah kalau mau dijelaskan di dalam Ad-Duha sering kita baca, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan engkau pasti akan beri, sungguh la saufa yu'tika, akan diberikan oleh Tuhanmu fatardha, maka kamu akan diridhoi. Terjadi gangguannya. Oke. Tinggal minta saja sebenarnya. Apa yang Rasulullah mau, tinggal bilang saja. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Dia susun terencana, dia susun sendiri. Kenapa? Karena sunnah-sunnah itulah yang nanti akan diikuti, akan dipelajari, akan diikuti oleh kita sebagai umatnya. Perjalanan insani. Karena itu manajemen yang baik. Sudah apa yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Untuk mendidik istri kita, untuk mendidik putra-putri kita harus punya. Termasuk ini strategis, kita ingat itu kata-kata Sayyidina Ali, walaupun memang khilafiyah, tidak hanya bukan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan bahkan sampai 3 itu, satu ungkapan yang berbunyi, al-haqqu bila nizam, yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran, kebaikan yang tidak dimanage dengan baik, maka bisa dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir, yang dimanage dengan baik. Kita lihat misalnya di televisi sering kita saksikan. Begitu polisi menangkap bandar narkoba, ternyata siapa yang mengendalikan? Di dalam sel. Gembong yang sudah ditahan di dalam sel. Mereka bisa mengendalikan itu. Ini pelajaran buat kita bahwa kejahatan kalau dimanage dengan rapi, maka itu akan berjalan. Termasuk IASA. Saya berdoa, saya juga memohon bahwa lembaga yang bernama IASA ini setidaknya punya banyak alumni. Saya kira di grup cuma beberapa. Coba kalau dideteksi, dikumpul, dimanage dengan baik, sesi pendidik apa untuk menghubungi itu. Saya yakin ini akan bisa membantu. Bila perlu ini. Kalaupun misalnya ada acara di guru kita, Allah yarham almarhum Kiai Junaidi Aziz, cukup yang jalan itu alumni saja sebenarnya, alumni saja.
keluarga besar cukup melihat aja. Nah, ini menjadi satu kebanggaan, menjadi satu keinginan lah buat kita semua. Itu. Jadi manajemen yang baik. Oke, beberapa menit lagi ya ini. Yang kedua, jadi kita punya manajemen yang baik agar kita untuk mendidik putra-putri kita, anak-anak kita sekarang ini kan sudah luar biasa banyak sekali yang merusak otak kita, yang merusak kepala kita. Kalau kita dulu kan cuman nonton TV itu cuman malam minggu juga kadang-kadang kalau akhirnya sholat kita nggak bisa lihat. Nah, cuman itu hiburannya. Pagi sore-sore ya kartun, bulek ya, terus apalagi tuh pertulangan kopi, itu aja. Anak-anak sekarang ini dunia sudah berada di genggamannya. Game online, Facebook, semua macam situs-situs yang terlarang barangkali mereka saksikan. Ini kalau tidak diawasi oleh orang tua, kalau tidak dimanage oleh orang tua, maka ini luar biasa berbahaya. Kelihatannya sehat anak kita, kepalanya utuh sehat, bisa berbicara, tapi itu dalamnya kalau kita lihat bisa jadi itu lebih parah, Karena itu benteng terakhir buat kita adalah pendidikan agama Islam, terutama pesantren. Benteng terakhir 24 jam anak kita diawasi di pesantren. Atau setidaknya kalau kita masih belum bisa di pesantren juga, paling tidak kita itu masukkan anak-anak ke pendidikan agama, tauhid. Inilah yang akan membentengi putra-putri kita. Ini merupakan manajemen keluarga. Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita semua masing-masing. Wa ahlikum, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, naro, dari api neraka. Karena itu membentengi putra-putri kita itu begitu penting, karena sekarang sudah mulai terbalik. Kalau dulu kita takut kepada orang tua, sekarang orang tua takut kepada anak. Dia nggak mau negur anak. Terbalik akhlaknya. Akhlaknya luar biasa, sangat berbeda putra-putri kita sekarang. Bukan tidak boleh. Internet bukan tidak boleh, Facebook, WhatsApp, Instagram bukan tidak boleh. Tapi setidaknya orang tua memberikan pengawasan, memberikan mengawasi, memprotek. Karena itu ketika ibarat mata pisau ya, ketika bermanfaat, tapi ketika nadi kita, maka itu yang akan meracuni cara berpikir, cara bertindak buat putra-putri kita, dan ini sangat berbahaya. Yang ketiga, yang terakhir barangkali yang dapat diambil pelajaran. Saat Rasulullah berangkat ke Yathrib pada hari Senin, dipandu oleh Abdullah ibnu Quraikid. Disitulah terjadi salah satu yang mengejar Rasulullah, yang bernama Suraqah ibnu Malik. Saat Suraqah ibnu Malik mengejar Rasulullah, disitulah langsung terjadi pertolongan Allah. Tertelan kakinya oleh bumi kudanya, terjatuh, tersungkur. Apa kata Suraqah? Wahai Muhammad, saya ini seumur-umur, bahasa kitanya seumur-umur, tidak pernah terjatuh dari kuda. Saya menjadi pembunuh bayaran, tidak pernah gagal. Tapi saat ini saya gagal. Anda berarti bukan orang yang biasa, orang yang luar biasa. Karena itu, apa permintaanmu, ya Muhammad? Nabi Muhammad hanya satu permintaannya, jaga. Kalau dalam bahasa kitanya, jangan sembunyikan saya, jangan kasih tahu saya. Akhirnya Suraqah pun pulang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Suraqah keluar dengan niat jahat, dengan bisikan setan, berangkat tapi pulang dia membawa hidayah. Artinya apa? Sering kita keluar dalam keadaan mukmin, ya begitu kita pulang kita dalam keadaan kafir. Pagi masih beriman, sore sudah kafir. Sering kita seperti itu. Artinya kita sebagai Muslim tidak boleh merasa di zona aman bahwa kita ini udah sholat, kita ini udah puasa, kita ini udah infak, tapi kita merasa aman saja. Padahal al-iman yazid wa yanqus, bahkan ada bab khusus di dalam Bukhari itu, bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang.
Ketika kita misalnya berada dalam satu tempat di masjid bersama orang-orang yang baik, di tempat yang baik, di hari yang baik, iman kita itu dalam keadaan full, dalam keadaan bertambah. Tapi saat kita pergi ke pasar, pergi ke kantor, kemana-mana, maka iman itu bisa berkurang. Ya. Udah, siap. Ya. Baik, Pak Ustadz, punten deh. Karena waktunya Ya. saya lihat kurang 3 menit lagi. Barangkali, wah, ya, ya, itu yang terakhir ya, saya simpulkan dari pelajaran hijrah yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Sujai, luar biasa. Ini menginspirasi pada kita semuanya. Yang pertama, jangan salah milih teman. Kita perlu teman siapapun kita, apapun kita butuh orang lain ya. Apalagi kita sebagai makhluk sosial gitu kan. Nyari teman seperti kalau bisa, kalau ada seperti Rasulullah. Ya, pemuda yang gagah berani seperti Ali, kemudian yang kaya seperti Utsman, yang luar biasa gagah berani seperti Umar, kemudian orang tua yang bijaksana seperti Abu Bakar. Itu jabarannya banyak sekali ini. Kemudian yang kedua, apapun kita perlu strategi. Sebagaimana Rasulullah juga hijrah perlu strategi. Akun bila nizamin yaglibul bati bi nizamin. Ini langsung saja pertanyaan Pak Ustadz ya. Satu pertanyaan saja karena udah mau masuk akhir waktu. Jadi strategi apa kira-kira masukannya Pak Ustadz buat organisasi IASA ini khususnya supaya IASA itu lebih berkembang? Ini pelajaran dari hijrah supaya berkembang, eksis di masa yang akan datang. Tafadhol, singkat waktunya Pak Ustadz. Silakan. Ya, sip. Setidaknya apa yang sudah saya saksikan sudah cukup. Pertama tentunya mengumpulkan kembali, ada tim khusus yang mendeteksi seluruh alumni-alumni untuk dikumpulkan, baru nanti dibuat semacam bagian-bagian, seksi-seksi, dan dibuat program saya yakin udah jalan dan udah ada. Nah, yang terpenting itu barangkali jadi mengumpulkan alumni yang memang sudah berhasil, itu nanti insya Allah banyak sharing. Pasti di situ akan ada ide. Terus yang kedua tentunya sebagai alumni juga harus ada pertemuan lah ya, baik di dunia maya ataupun di ini diadakan semacam evaluasi. Nanti kekurangan dan kelebihannya nanti bisa diambil, kekurangannya ditambah, dan kelebihannya nanti diambil. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Jadi ada banyak divisi, perlu divisi ya. Barangkali dari bendahara ada pertanyaan singkat saja, Pak Haji Satiri atau Mas Supan? Dia sebagai bendahara tadi juga ngumpul, bagaimana strategi katanya ngumpulin kegiatan itu perlu dana. Kalau barangkali online seperti ini kan nggak banyak biaya ya, karena kita sudah. Nah, ketika kita butuh pengajian offline, kemudian kita butuh acara, perlu biaya dan dana. Mohon solusinya Pak Ustadz, singkat. Pak Sujai, untuk dana ini mestinya seperti apa gitu tuh? Ya. Nah, ini dia ya, bisa gini. Saya kira tidak keberatan dari semua alumni itu dibuat bendaharanya, dibuatkan rekening. Apakah wajibnya setiap bulan ataupun berapa, itu harus ada memang. Saya yakin nanti di bendahara, jadi bendahara betul-betul nanti membuat semacam rekening, dan itu nanti bisa setiap anggota itu ya ilok sebulan sekali 50.000 enggak ini atau berapa lah gitu. Nah, ini akan insya Allah akan terkumpul dana ini dan nanti bisa dipergunakan banyak hal nanti. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Silakan ditutup dengan doa. Masih ada 2 menit lagi pertemuan kita kali ini ya. Sebelum didoa tentunya atas nama saya pribadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh alumni, kepada seluruh guru-guru saya bila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan, kehilafan, itu karena kebodohan saya. Dan kalau memang itu kebenaran maka itu bisa jadi hidayah
dari Allah Subhanahu wa taala. Lil karim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Allahumma ij'alil mauta rahatan lana an kulli syarrin. Allahumma alif alal khairi baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati lan nur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yastajabu. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih banyak kepada guru kita Bapak Ustadz Sujai Fadil SPDI yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semangat mempelajari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita ambil. Kalau boleh saya simpulkan, ya pertama jangan sampai ya kita perlu teman, perlu orang lain. Kemudian yang kedua, Islam agama yang penuh dengan strategi. Apapun yang kita rencanakan harus ada strategi. Kalau tanpa strategi, ya kita nantinya akan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian pendidikan perlu, karena iman yang sahabat-sahabat yang ikut hijrah itu adalah karena imannya kuat, gitu kan? Makanya iman itu perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, pada diri kita, dan ya pada keluarga kita lah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian yang terakhir, ya jangan merasa aman iman kita. Ya, kita terus iman kita dipupuk dengan kebaikan-kebaikan, dengan kajian, dengan ilmu, mendatangi para ustadz, para ulama, sehingga iman kita bertambah. Baik, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku, para alumni, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada kajian malam hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya, baik yang menyaksikan secara langsung maupun nanti insya Allah nanti akan saya share kajian ini di channel YouTube kami Muhyiddin atau Mang Muhyiddin. Ya, silakan nanti dibuka, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang kajian kita nanti berkala setelah Pak Ustadz Sujai, insya Allah kita